أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Saat ini saya jadi pengurus majelis taklim, namun beberapa ustadz yang mengisi kajian kadang tidak sejalan dengan sunnah, seperti membolehkan tahlilan, mencelah jenggot, dan menggerakkan jari saat sholat yang dianggap tidak sesuai sunnah. Apakah saya harus keluar dari kepengurusan? Tentu saja ini semua fenomena yang sekarang lagi terjadi ya. Orang mengolok-olok jenggot, mengolok-olok sunnah Nabi. Ini semua karena kedangkalan pemahaman sebenarnya. Orang tidak paham. Jadi pada saat diingatkan bahwa Nabi tidak pernah contohin, tidak mau ribut. Bahkan sekarang bukan cuma sekedar itu ya. Ini sekarang bukan cuma orang ribut dengan perbuatan bid'ah. Sekarang ini orang melakukan bukan lagi melakukan perbuatan baru yang Nabi tidak contohkan, sudah mengolok-olok sunnah, gitu kan? Jenggot lah kalau panjang itu lebih jadi orang bodoh, goblok dan segala macam istilah. Ngawurin. Ini ketua PBNU dan ketua pendirinya Kiai Haji Masyari berjenggot. Gimana caranya dia hina dan bagaimana orang NU bisa diam nih? Semestinya kan tidak boleh. Bagaimana caranya orang-orang sunnah Nabi? Dan yang luar biasanya apa hubungannya kamu sama jenggot? Jenggot ini tumbuh di dagu saya, bukan dagu kamu gitu. Gak ada urusannya gitu, ribut jenggot begini, jenggot begitu. Kenapa kalau jenggot orang mau pakai baju apa terserah dia, mau penampilannya seperti apa? Kenapa kalau ada orang gondrong rambutnya nggak pernah dibahas tuh? Panjang lebar nggak terurus, nggak mandi di pinggir jalan nggak diurus. Orang yang berdarah jenggot sunnah Nabi mana diolok-olok, aneh-aneh aja. Ya. Sesuatu yang aneh gitu. Tapi kalau bagi saya ya, fenomena itu bukan hal yang baru. Karena di zaman Nabi Muhammad SAW ada kaum munafikin. Ada orang-orang munafik di zaman Nabi. Dan mereka cirinya Islam, namanya Islam tapi luar biasa benci dengan Islam. Banyak gitu kan. Jadi banyak sekali mereka ngolok-ngolok sunnah Nabi. Kan Allah SWT menegur kan. Waktu orang-orang munafik diingatkan. Ya, mereka ngolok-ngolok Nabi, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda kok, kata orang-orang munafik. Kata Allah SWT, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? La ta'tadhiru. Jangan pernah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur terhadap setelah iman kalian datang. Kalau ada saudara kita muslim menjalankan sunnah Nabi, akhwat kita pakai jilbab, pakai cadar, ikhwat kita memelihara jenggot, orang menjalankan sunnah Nabi, maka kita mestinya merasa bangga ada yang menerapkan agama Islam. Bukan malah membenci mereka, gitu kan? Kita malah mengatakan, oh Masya Allah kamu sudah bisa lakukan, yang mudah-mudahan saya juga satu waktu lakukan. Ini enggak, diserang, dihardik. Orang-orang non-muslim katakan teroris, fundamentalis. Kita juga ikut-ikutan. Kok aneh sekali. Gitu kan? Makanya mesti harus diperbaikin. Kalau saran saya, Allah alam, memang sudah saatnya sekarang hijrah kepada sunnah Nabi. Umat Islam Indonesia ini harus kembali kepada sunnah Nabi. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Sunnah Nabi lagi hilang. Maka kita hidupkan sekarang. Lawan sunnah bid'ah. Perbuatan yang dikarang-karang, kita lebih hidupkan perbuatan bid'ah, kita tinggalkan sunnah Nabi. Sedangkan yang sunnah aja Bapak Ibu sekalian sudah terlalu banyak. Udah banyak itu. Ngapain mau buat-buat lagi perbuatan bid'ah itu? Aneh-aneh. Coba subuh, kita sholat subuh. Kemudian ada sebelum subuh ada sunatul fajr. Antara azan dan iqamah subuh. Subuh, kemudian ada zikir pagi. Sebentar istirahat ada duha. Istirahat sebentar ada duhur, ada qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Sebentar istirahat sudah ada asar. Sebentar gini, sebentar kayak kita sekarang duhur. Sebentar lagi asar, ada qabliyah asar, ada zikir sore. Istirahat sebentar ada maghrib, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Sebentar istirahat ada isya, qabliyah isya, ba'diyah isya. Istirahat sebentar sudah ada sholat malam, kembali lagi subuh. Itu baru yang rutin tuh. Belum yang kita bahas masalah majelis ilmu, belum baca Quran, belum ziarah ya, orang tua, silaturahim keluarga, belum jenguk orang sakit, belum macam-macam nih. Banyak sekali yang masih sunnah-sunnah yang belum kita kerjakan. Terus kita mau repotkan diri dengan yang tidak ada sunnahnya ini dari mana? Gitu loh. Sayang sekali. Ya. Lebih baik sibukkan diri dengan yang sudah jelas ada panduannya. Maka baik. Anda kalau kerja di perusahaan kasih peraturan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita bilang, oh saya mau lakukan 1, 5, 6, 7, 8 deh. Baik juga kok. Perusahaan nggak mau itu, perusahaan mau ini. Pakai baju putih hari Senin, datang jam 7 keluar jam 5 sore. Ini ruangan kerjaan kamu, gitu kan? Enggak, ini yang pegawai baru enggak. Saya mau ruangan sana aja deh, enggak usah ruangan itu. Karena ruangan ini saya rasa lebih bagus, lebih enak ada AC-nya. Ini enggak bisa, ruangan kamu yang ini. Saya mau pakai baju biru deh. Perusahaan suruh putih, walaupun rapi, enggak diterima. Percuma, ada peraturannya, gitu kan? Seperti itulah memahami masalah ibadah.
harus mengikuti peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, baru bisa gitu. Jadi saran saya Allah alam, kalau memang mengembangkan malah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah, ya saya sarankan Anda jangan ikut di situ. Jangan terlibat, kecuali kita bisa mengubahnya. Kalau enggak, sudah enggak bisa lagi gitu. Bagaimana memberikan penjelasan kepada orang yang mengatakan bahwa dunia dan kehidupan ini hanyalah permainan Allah saja. Karena jika mau Allah bisa saja menjadikan semua manusia baik dan patuh. Kenapa Allah membiarkan yang buruk dan membiarkan manusia masuk ke neraka? Padahal manusia itu tidak ada kalau Allah tidak ciptakan. Ini dia sendiri masih susah ngurus dirinya, terus mau protes Allah, ini bagaimana? Nah, dia sendiri masih susah, masih harus mengatur dirinya, masih butuh dengan segala sesuatu, terus kemudian mau protes Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau saya punya perusahaan, ya, ini contoh rasional. Saya punya perusahaan, saya buat perusahaan, saya pendirinya, saya komisaris atau saya direkturnya. Kemudian saya terimalah pegawai-pegawai, gitu kan. Saya menerapkan peraturan-peraturan. Saya beli tempat di Sudirman. Saya bangun warnanya biru misalnya. Bentuk buildingnya 50 tingkat, misal contoh, gitu kan. Kemudian saya terima pegawai-pegawai. Ada pegawai datang mengatakan, ini kayaknya nggak tepat nih di Sudirman. Mustinya di sana. Loh, saya yang punya perusahaan kok. Saya yang punya duit kok yang atur gimana? Ini mestinya Pak, jangan pakai cat ini Pak, mestinya pakai cat ini. Loh saya maunya warna ini. Mau saya, uang saya gitu kan. Allah SWT yang menciptakan, Allah yang mengatur semaunya. Emang sudah begitu. Kalau Anda mengatakan itu permainan Allah itu tidak sopan, gitu kan, tidak santun. Ini tidak bisa kita mengatakan permainan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang itu bisa menerapkan peraturan, kalau dia mau pegawainya masuk jam 9 sampai jam 2 siang, hak dia. Dia yang punya perusahaan. Bagaimana dengan yang punya langit dan bumi ini? Dan Allah Subhanahu wa taala bukan menciptakan kebaikan dan keburukan kemudian mau celakakan makhluknya, enggak. Makanya pernah ada wanita dalam hadis Bukhari bahwasanya ada seorang wanita sedang mencari anaknya yang hilang di medan perang. Kebetulan wanitanya orang kafir, tawanan perang. Waktu ibu ini kelihatan lagi basah bajunya karena menyusuin, gitu kan. Dia lihat anak-anak kecil lagi dikumpulin, tawanan perang, diangkatlah tawanan perang satu, dibalik ke dia, ternyata bukan anaknya, diturunin lagi. Nabi SAW lihat ibu itu, lalu Nabi berkata, perhatikan ibu ini. Sahabat semua menyaksikan, memperhatikan di sekitar Nabi SAW. Ibu itu angkat anak, balik, bukan anak, diturunin lagi. Terus begitu sampai dengan debu bertebaran, dengan panasnya matahari. Ibu ini kemudian tiba-tiba melihat ada satu anak yang diangkat sama dia, begitu dibalik ternyata anaknya. Apa yang terjadi? Ibu ini langsung memeluk anak tersebut, kemudian membuka bajunya dan menyusuinya di depan orang semua. Yang mungkin kalau ibu itu tidak terjadi tadi kejadian tadi, tidak berani, mungkin masih malu memperlihatkan dadanya ke orang lain. Tapi dia lakukan karena dia sudah tadi merasa anaknya sudah hilang nih, sampai lupa, gitu kan? Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, kalian lihat bagaimana ibu itu pada anaknya? Kata sahabat iya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya sekarang kita bakar api, lalu kita minta ibu itu lempar anaknya ke api itu, apakah ibu itu mau bakar anaknya? Anaknya sendiri tadi yang dia suka, sampai dia luar biasa menyusui di depan orang karena tadi pikir sudah kehilangan gitu. Apakah dia mau bakar anaknya? Kata sahabat, mustahil ya Rasulullah, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak pernah mau kita masuk neraka. Bapak Ibu sudah tahu? Dan fakta lapangan, kalau 70 tahun orang berbuat dosa sebagai orang yang beriman dan muslim, kita tahu hari pertama tahun 71 tobat nasuha, kemudian setelah tobat mati masuk surga, bersih 70 tahun kesalahannya. Allah nggak mau mencelakakan hambanya. Bahkan kata Nabi SAW tentang neraka, wala yuhliku illa halik, nggak ada orang yang masukkan dirinya ke neraka, masuk ke neraka itu kecuali karena kesalahan dia sendiri udah. Karena biar detik terakhir dia sempat taubat, Allah masih ampuni. Dan ulama sudah sepakat mengatakan tidak ada manusia yang tidak datang sinyal hidayah padanya. Nggak ada. Semua pasti. Contoh, siapapun berbuat dosa, berzina misalnya, mencuri, pasti dimulai dengan sifat rasa takut. Pasti ada rasa takutnya. Setelahnya pasti ada rasa menyesal, walaupun orang kafir. Rasa sumpek, suntuk. Semua itu kata ulama sinyal dari Allah untuk dia kembali kepada Allah. Semuanya. Supaya takut. Dosa dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Ibadah justru dimulai dengan keikhlasan dan diakhiri dengan
kenikmatan. Orang kalau khusyuk merasa nikmat, merasa ada kenyamanan. Bapak Ibu kalau tidak nyaman tidak bakal duduk 2 jam di sini. Orang pasti akan punya kenyamanan tersendiri, kenikmatan tersendiri. Seperti itulah. Ya, Allahu a'lam. Jadi orang yang seperti ini kita cukup sampaikan ya, apa adanya, gitu kan? Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, Dia punya kausalitas sepenuhnya. Seperti contoh tadi pemilik perusahaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi hamba-hambanya. Ya, tentu menyayangi hamba dan cukup banyak fakta tadi saya sebutkan tentang masalah itu. Allahu a'lam. Dan ini semua sama tadi dengan pertanyaan akh yang pertama tadi. Ini semua karena teman-teman ini, semoga Allah berikan hidayah, sibuk membaca buku-buku orang ateis. Ini buku orang ateis, orang filosof, ini yang dibaca. Yang tidak ada Tuhannya memang, gitu kan? Jadi susah. Coba kalau Anda baca kisah sahabat, kan? Kisah sahabiat, baca Al-Quran dan terjemahannya beda pasti arahnya, pasti beda panduannya, kan begitu. Allah